Lu pikir mafia itu cuma tukang pukul, pakai jas mahal, dan omongan pelan tapi bikin gemeter? Well, film sering bohongin kita. Mafia sejati bukan cuma soal peluru, tapi tentang prinsip. Dan yang paling gila, banyak aturan main mereka yang bisa bikin lu sukses. Tanpa kehilangan kelas. Tapi ingat, ini bukan buat orang lemah. Siap? Kita masuk. Kita hidup di zaman yang nyuruh kita cepet kaya, cepet pengen terkenal, tapi diem-diem, banyak yang kehilangan jati diri. Nah, mafia, mereka udah paham dari dulu gimana caranya tetap berkuasa, elegan, dan disegani. Tanpa pamer, tanpa drama. Nih, gua kasih bocorannya. Aturan 1, keluarga nomor 1. Oke, kita mulai dari adegan klasik yang legendaris. Don Vito Corleone duduk di ruang kerjanya yang temaram. Dengan suara berat dia bilang, "A man who doesn't spend time with his family can never be a real man." Ini bukan sekadar quote mafia. Ini filosofi hidup. Ini hukum alam. Lu bisa sekaya apapun, seterkenal apapun, atau bahkan sepintar-pintarnya Steve Jobs. Tapi kalau lu nggak punya waktu buat orang yang lu cintai, lu kosong. Ibarat HP flagship, RAM gede, layar bening, kamera canggih, tapi nggak punya sinyal. Mau lu ngapain juga? Coba lu pikir gini, hidup tuh kayak main game strategi. Keluarga itu markas utama. Kalau markas lu diserang terus, bocor, nggak ada perisai, semua pasukan lu, alias kerjaan, konten, project, mimpi, bisa rontok kapan aja. Tapi kalau markas kuat, lu bisa kalah satu ronde, tapi masih bisa bangkit di ronde selanjutnya. Dan perlu dicatat, keluarga itu bukan selalu yang sedarah. Kadang mereka yang sedarah justru yang bikin trauma. Jadi di sini kita bicara keluarga hati. Bisa nyokap, sahabat, pasangan, mentor, bahkan tukang nasi goreng langganan yang suka nyemangatin lu tiap malam. Yang penting, mereka peduli, ngerti, dan ada buat lu. Bahkan saat dunia nggak peduli. Sekarang kita bahas soal validasi asing. Ini penyakit zaman sekarang. Lu upload konten, terus dapat 1000 likes, rasanya kayak disuntik semangat. Tapi begitu 5 konten berikutnya sepi, mental lu ikut sepi. Karena lu ngejar tepuk tangan dari orang yang bahkan gak tahu nama belakang lu. Lu ngorbanin makan malam bareng bokap demi bikin konten. Lu tolak undangan nikahan sahabat cuma karena harus bikin reels. Lama-lama, hidup lu jadi ajang pertunjukan, bukan perjalanan. Mari balik bentar ke sejarah. Tahun 1930, dunia dihantam depresi besar. Banyak orang kehilangan segalanya. Tapi yang bikin mereka nggak patah mental, bukan bank, bukan pasar saham, bukan bos mereka, tapi keluarga. Mereka tinggal bareng, masak bareng, saling hibur. Bahkan di tengah kelaparan dan kekacauan, yang bikin orang tetap punya harapan adalah kenyataan bahwa mereka nggak sendirian. Kita hidup di dunia serba cepat, tapi cepat bukan berarti benar. Medsos ngajarin kita untuk jadi viral, tapi keluarga ngajarin kita jadi manusia. Validasi online bisa datang dan pergi, tapi validasi dari orang-orang yang sayang lu, yang pernah ngelap air mata lu, yang pernah bilang ayo bangkit lagi, itu yang gak bisa dibeli. Jadi sebelum lu ngejar mimpi, pastiin lu gak ninggalin rumah. Karena spotlight itu terang, tapi dingin. Dan satu-satunya tempat yang bisa angetin hati lu adalah pelukan dari orang-orang yang lu anggap rumah. Rule ini simple. Lu boleh terbang sejauh mungkin, tapi pastiin lu masih punya tempat buat mendarat. Dan tempat itu bukan panggung, bukan studio, bukan kolom komentar, tapi keluarga. Karena tanpa keluarga, lu cuma layar tanpa sinyal. Canggih, tapi kosong. Aturan 2, tahan emosi, pikir strategis. Pernah nonton adegan Michael Corleone pas dia tahu keluarganya dihianatin? Wajahnya datar, matanya tajam, gak ada bentakan, gak ada piring terbang. Tapi justru itu yang bikin ngeri. Karena di dunia mafia, orang yang diam itu bukan kalah. Dia lagi mikir. Dia lagi nyusun langkah. Dan sekali dia gerak, efeknya bisa ngegulingin seluruh papan permainan. Sayangnya, banyak dari kita yang kebalik. Dikit-dikit meledak. Bacaan komentar pedas langsung bikin instastory 30 slide. Disindir dikit, langsung podcast sindiran balik. Padahal, dalam hidup, emosi itu bahan bakar. Kalau nggak dikontrol, dia bisa bakar lu dari dalam. Kita hidup di era serba reaktif. Segala sesuatu mendorong kita buat cepat merespons. Kata reaktif di sini bukan cuma soal marah-marah, tapi soal respons instan yang gak dipikirin dulu. Lu ngomong dulu, mikirnya belakangan. Masalahnya, semakin cepat kita bereaksi, semakin besar kemungkinan kita salah langkah. Coba ganti mindset dari reaktif ke strategis. Strategis itu bukan berarti diem pas dihina, bukan juga jadi pasrah, tapi justru lu tahan reaksi di luar supaya lu bisa nyusun langkah di dalam. Kayak main catur, lu gak bisa asal majuin pion karena kesel. Lu mesti lihat, kalau gua gerak sekarang, musuh bakal ngapain?
Apa gue buka celah buat dia? Ini yang disebut orang mafia sebagai diam yang berbahaya. Diam bukan karena takut, tapi karena ngerti. Satu kata yang salah, satu reaksi yang gak terkontrol, bisa ngerusak segalanya. Lu tahu nggak? Dalam sejarah, diam juga pernah menyelamatkan dunia. Pas Perang Dunia Kedua, kode rahasia Jerman bernama Enigma berhasil dibongkar Inggris. Tapi, Inggris nggak langsung ngumumin. Mereka tahan info itu. Diameter, kenapa? Karena kalau Jerman tahu kodenya bocor, mereka bakal ganti strategi. Makanya, Inggris diam sambil pelan-pelan ngegiring Jerman ke jebakan. Itu strategi. Itu kekuatan dari menunda reaksi demi hasil yang lebih besar. Sekarang kita masuk ke prinsip emas. Kontrol reaksi, bukan situasi. Lu nggak bisa ngatur dunia luar, nggak bisa mastiin semua orang baik sama lu. Tapi yang bisa lu atur adalah gimana lu ngerespons. Kalau lu bisa tahan emosi, pikir dulu sebelum ngomong atau bertindak, itu artinya lu yang megang kemudi, bukan perasaan lu. Analogi gampangnya, kalau emosi itu mobil sport, reaksi lu adalah setirnya. Kalau setirnya goyang karena panik, lu bisa nabrak. Tapi kalau lu tenangin, lu bisa nikung tajam tanpa jatuh. Jadi, mulai sekarang, kalau lu marah, jangan langsung nyerang. Kalau lu kecewa, jangan langsung posting. Tarik nafas, mikir, ukur, biar lu bukan cuma menang hari ini, tapi menang jangka panjang. Karena di dunia ini, yang paling bahaya bukan orang yang keras suara, tapi orang yang bisa senyum sambil nyusun rencana. Aturan 3, kelas itu bukan gaya, tapi tata krama. Pernah lihat mafia sejati yang lagi duduk di ruang makan sambil ngisep cerutu? Nggak ada yang perlu dia tunjukkan secara eksplisit. Tapi semua orang tahu siapa yang paling berpengaruh di ruangan itu. Bukan karena jasnya branded, bukan karena sepatunya mengkilat, tapi karena dia tahu cara duduk yang tenang, cara pandang yang dalam, dan, yang paling penting, cara memperlakukan orang lain. Disinilah banyak orang salah kaprah. Mereka kira kelas itu soal baju mahal, postingan Instagram estetik, atau bahasa Inggris yang dipaksakan biar kelihatan global. Padahal, kelas yang sejati itu bukan tentang gaya, tapi tentang tata krama. Tentang bagaimana lu bikin orang lain merasa dihargai, bahkan yang posisinya jauh di bawah lu. Lu bisa aja kelihatan klasi dari luar, rambut klimis, wangi mahal, caption bijak. Tapi kalau lu ngobrol masih suka motong orang atau jawab chat kayak bot, itu tandanya lu cuma punya gaya, bukan punya kelas. Klasi itu bukan label, tapi sikap. Itu vibe yang muncul dari orang yang ngerti timing, ngerti empati, dan ngerti diri. Misalnya, tahu kapan harus ngomong, kapan cukup dengerin, tahu kapan bercanda, kapan serius, tahu bahwa diam di momen yang tepat bisa lebih berbobot daripada 1000 kata bijak. Tata krama, dalam arti yang paling dasar, adalah cara kita membaca situasi dan merespons dengan hormat. Ini bukan tentang protokol kerajaan. Ini bisa sesimpel bilang, makasih ke kasir, atau maaf ya kalau nabrak orang di lorong supermarket. Sopan santun tuh bukan formalitas, tapi sinyal bahwa lu paham hidup itu nggak cuma tentang lu doang. Sejarah juga udah banyak ngasih contoh. Lihat Nelson Mandela, waktu dia keluar dari penjara dan jadi presiden, dia undang bekas penjaga penjaranya untuk makan siang. Kenapa? Karena dia tahu, dendam itu gampang. Tapi menunjukkan sikap berkelas di atas luka, itu elegan. Mandela tahu, kehormatan bukan cuma dari gelar, tapi dari tindakan kecil yang manusiawi. Kalau lu butuh analogi, kelas itu kayak angin sepoi-sepoi. Nggak kelihatan, tapi bikin adem. Sementara gaya itu kayak kipas angin, ribut, tapi nggak tahan lama. Orang yang berkelas bisa bikin suasana ruangan tenang tanpa perlu banyak gerak. Sedangkan orang yang cuma ngandelin gaya, ya biasanya abis sorotan spotlight mati, dia juga hilang. Jadi, kalau lu pengen jadi orang yang disegani bukan cuma karena pencapaian, tapi karena aura lu yang dewasa dan hangat, mulailah dari hal-hal kecil. Dari cara lu nyapa orang, dengerin mereka, dan merespons dengan empati. Karena ujung-ujungnya, orang mungkin lupa apa isi kata-kata lu. Tapi mereka nggak bakal lupa gimana perasaan yang lu tinggalkan. Dan itulah esensi sejati dari orang yang punya kelas. Aturan 4, jangan pernah bicara bisnis di depan orang asing. Pernah dengar cerita kenapa Titanic tenggelam? Bukan cuma karena nabrak gunung es, tapi karena mereka terlalu percaya diri. Ngira kapal itu nggak mungkin tenggelam, lalu nggak waspada. Sama kayak orang-orang yang ngerasa ide bisnisnya keren banget sampai pengen cerita ke siapa aja yang duduk semeja. Tapi, justru karena itulah banyak rencana besar karam sebelum sampai pelabuhan. Dalam dunia mafia, ada satu etika tak tertulis yang nggak boleh dilanggar. Never talk business in front of outsiders. Itu bukan paranoia, itu disiplin. Bagi mereka, setiap rencana adalah senjata. Dan senjata yang disimpan dengan sembarangan, ya, bisa berbalik nusuk sendiri. Disinilah pentingnya lu paham siapa yang beneran layak masuk ke inner circle lu. Lingkaran kecil orang yang bisa dipercaya buat tahu rencana lu. Bukan sekadar kenalan, bukan cuma teman nongkrong,
tapi orang yang integritasnya udah teruji. Ini mirip kayak code of silence di dunia bawah tanah, yang biasa disebut omerta. Satu aturan emas, tutup mulut kalau bukan waktunya bicara. Dan pastikan yang mendengar memang pantas dipercaya. Gua kasih analogi, bayangin bisnis lu kayak cetak peta harta karun. Kalau lu tunjukin ke semua orang sambil makan siomay di pinggir jalan, jangan kaget kalau besok petanya udah difotokopi dan dibocorin. Belum sempat jalan, lu udah keburu dikadalin. Gosip itu virus. Sekali lu buka hal sensitif ke orang yang salah, informasinya bisa bergulir kayak bola salju. Awalnya kecil, tapi lama-lama bisa ngegelindingin bisnis lu ke jurang. Ini yang disebut dengan leakage risk. Resiko kebocoran informasi penting yang bisa jadi pintu masuk sabotase, kompetisi nggak sehat, bahkan pengkhianatan. Lihat kisah Julius Caesar yang ditikam oleh orang-orang terdekatnya di Senat Roma, termasuk Brutus, sahabatnya sendiri. Kenapa bisa sampai segitunya? Karena dia berpikir semua orang di sekelilingnya adalah teman. Dia salah satu pemimpin paling strategis di zamannya, tapi lupa satu hal. Kekuasaan dan ambisi manusia itu rumit. Sekali lu lengah, bahkan sahabat bisa jadi musuh. Jadi kalau lu punya ide, rencana, atau strategi besar, jaga rapat-rapat. Jangan jadikan obrolan warung kopi atau grup WhatsApp jadi tempat curhat bisnis. Dunia ini kecil, dan kuping bisa ada di mana-mana. Lu nggak perlu jadi paranoid, tapi harus strategis privat, yaitu pinter memilah mana yang pantas dibagi dan ke siapa. Jangan sampai lu terlalu sibuk ngomongin masa depan gemilang lu, sementara orang lain diam-diam ngerancang jalan pintas menuju sukses yang sama. Tanpa lu. Aturan 5. Hormati siapapun, tapi takuti diri sendiri. Mafia sejati nggak pernah sok jago, tapi juga nggak pernah nunduk kalau nggak perlu. Mereka punya satu prinsip sakral. Respect all, fear none, except your own weakness. Dalam dunia mereka, menghormati orang lain itu hukum dasar, tapi menjaga martabat diri sendiri itu harga mati. Dan jujur, prinsip ini masih jadi tamparan telak buat banyak orang hari ini. Di era sosial media, semua orang pengen tampil humble, pakai caption bijak, kasih komentar sopan, senyum di kamera. Tapi, pas di belakang layar, seringkali kita terlalu lunak, terlalu pengen disukai, sampai lupa bahwa ada batas antara rendah hati, humble, dan merendahkan diri sendiri, self-deprecating to a fault. Analoginya gini, bayangin lu punya singa di kandang. Kalau lu terus kasih makan dengan tangan gemetar, suatu hari dia bakal pikir lu mangsa, bukan majikan. Sama kayak hidup, kalau lu terus-terusan kompromi sampai lupa prinsip, lama-lama dunia nggak bakal respect. Orang ngelihat lu bukan dari berapa sering lu bilang iya, tapi dari seberapa teguh lu jaga garis batas. Kata hormat di sini bukan berarti lu harus tunduk atau nurut sama semua orang, tapi lebih ke kesadaran bahwa tiap orang punya latar belakang, luka, dan cerita yang kita nggak tahu. Hormat itu soal attitude, bukan submission. Tapi yang lebih penting dari itu, takutlah pada versi lemah dari diri sendiri. Ini bukan soal jadi keras atau agresif, tapi tentang punya standar terhadap diri sendiri. Siapa musuh paling berbahaya? Diri lu yang suka nunda, yang takut ambil risiko, yang insecure sama pendapat orang. Itu musuh internal, dan mereka tinggal satu atap sama lu tiap hari. Lihat kisah Nelson Mandela. Selama 27 tahun di penjara, dia dihina, dipukul, dicoba dihancurkan mentalnya. Tapi dia nggak balas dengan kemarahan, dia hormati lawannya, bahkan negosiasi damai sama mereka. Tapi dalam diam, dia nundukkan musuh terbesarnya, amarah dan egonya sendiri. Dan itu yang bikin dia menang, bukan cuma bebas. Di dunia mafia, lu mungkin dikelilingi oleh pengkhianat, polisi, bahkan pembunuh bayaran. Tapi kalau lu takut sama diri lu yang gegabah, ceroboh, atau gampang emosi, lu bisa selamat. Ini yang disebut inner discipline. Kendali batin yang kuat sampai lu tahu kapan harus bicara dan kapan harus mundur. Jadi, hormatilah siapapun yang lu temui. Tapi jangan biarkan siapapun, termasuk versi lama dari diri lu, nginjek martabat lu. Karena pada akhirnya, yang nentuin apakah lu bertahan bukan dunia luar, tapi perang batin yang lu menangkan setiap hari. Aturan 6. Balas dendam terbaik adalah sukses dalam diam. Pernah nggak lu ngerasa diremehkan? Dibilang nggak akan bisa? Dikasih senyum tipis yang artinya lu bukan siapa-siapa? Nah, di momen kayak gitu banyak orang buru-buru pengen bales. Mulai dari nyindir di story, debat di kolom komentar, sampai pengen banget buktiin langsung. Gue bisa, lihat nih. Tapi tunggu dulu. Lu tahu kenapa mafia legendaris kayak Don Corleone nggak pernah reaktif? Karena mereka punya satu prinsip yang lebih tajam dari peluru. Balas dendam paling manis adalah ketika musuh lu harus ngetuk pintu buat masuk ke ruang sukses lu. Dan waktu itu terjadi, lu cuma senyum, tanpa dendam, tanpa drama. Cuma aura yang dingin dan mematikan secara elegan. Sukses dalam diam bukan berarti lu nggak ngapa-ngapain. Justru ini strategi paling brutal dalam dunia penuh kebisingan.
Saat orang lain sibuk cari perhatian, lu sibuk ngebangun pondasi. Saat orang lain update tiap detik, lu simpan progres lu kayak rahasia perang. Dalam dunia mafia, ini disebut low profile, high power. Lu nggak teriak, tapi tiap gerak bikin efek. Lu bisa anggap diri lu kayak benih yang dikubur. Orang pikir lu dikalahkan, tapi ternyata lu lagi ditanam. Dalam diam, lu nyerap nutrisi. Dalam sunyi, lu bertumbuh. Dan saat muncul, lu bukan benih yang sama, tapi pohon besar dengan akar kuat dan bayangan luas. Orang-orang yang dulu ngetawain, sekarang neduh di bawah daun lu. Tanpa sadar, mereka butuh lu. Ingat juga, balas dendam di sini bukan soal marah atau nyakitin balik, tapi soal buktiin diri lewat pencapaian. Lu nggak perlu ngelabrak, cukup jadi versi terbaik dari diri lu, sampai mereka yang pernah ngeremehin lu harus ngejar langkah lu. Itu yang disebut pembalasan psikis. Lu nggak nyakitin fisik, tapi bikin mereka mikir terus, kok dia bisa ya? Contoh nyata, lihat Steve Jobs, dipecat dari Apple, perusahaan yang dia dirikan. Banyak yang kira karirnya tamat, tapi dia balik, bukan dengan amarah, tapi dengan ide dan strategi. Diam-diam dia bangun Pixar, Next, lalu balik ke Apple, dan ngubah sejarah teknologi. Dia nggak balas dendam dengan kata-kata, dia balas dengan kejayaan. Jadi, kalau hari ini lu lagi direndahin, jangan buru-buru balas. Simpan dendam lu di kepala, ubah jadi energi untuk kerja dalam senyap. Fokus, perkuat pondasi. Biar waktu yang ngasih bukti, dan biar sukses yang ngasih pukulan telak. Dan pas mereka datang lagi, berharap diinget, lu tinggal bilang, maaf, gue udah beda kelas. Aturan 7. Jangan pernah tunjukkan semuanya. Pernah nggak lu lihat seseorang yang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi setiap kali ngomong atau bertindak, bikin orang lain mikir 2 kali? Orang yang seolah nggak punya apa-apa, tapi ternyata punya segalanya. Mafia tahu banget soal ini. Mereka punya prinsip yang sangat sederhana tapi powerful. Apa yang lu tahu, lebih sedikit dari yang gue simpan. Misteri itu bukan cuma alat, tapi senjata. Bayangin, dalam dunia yang penuh dengan informasi kayak sekarang, di mana semua orang berlomba-lomba tampil di depan kamera, ngomong segala hal di media sosial, dan ngasih tahu dunia siapa mereka. Ada satu tipe orang yang lebih menonjol, meski nggak teriak. Mereka yang tahu kapan harus menyembunyikan kekuatan mereka, kapan harus diam, dan kapan harus tampil. Ini kayak permainan kartu. Lu mungkin punya sepasang kartu as, tapi nggak perlu nunjukin semuanya ke lawan. Mafia mengerti hal ini dengan baik. Mereka tahu kalau mereka terlalu terbuka, mereka justru memberi kesempatan buat orang lain menyerang balik. Misteri bukan berarti lu pura-pura bodoh atau nggak bisa apa-apa, tapi lebih kepada memegang kendali atas informasi yang bisa lu bagi. Tahu nggak? Salah satu alasan mengapa karakter-karakter yang tenang, kalem, dan penuh teka-teki selalu menarik perhatian, mereka punya kekuatan yang nggak langsung kelihatan. Mafia juga seperti itu. Mereka cenderung menghindari berbicara terlalu banyak, karena semakin sedikit yang mereka ungkapkan, semakin besar peluang mereka mengontrol situasi. Lu bisa punya banyak kelebihan, pinter, lucu, atau jenius. Tapi kalau lu tunjukkan semuanya sekaligus, orang lain bisa merasa terintimidasi, atau malah jadi nggak percaya sama lu. Misteri itu seksi. Coba perhatiin orang-orang yang bisa sukses tanpa banyak bicara. Mereka punya kualitas misterius yang bikin orang lain penasaran. Yang menarik perhatian bukan cuma apa yang mereka tunjukkan, tapi juga apa yang mereka simpan. Sebagai contoh, Leonardo da Vinci, selain sebagai ilmuwan dan seniman legendaris, dikenal juga sebagai sosok yang penuh misteri. Ia nggak pernah menunjukkan semua rencananya secara terbuka, bahkan banyak ide dan karyanya yang baru ditemukan setelah berabad-abad. Da Vinci selalu berusaha menyimpan banyak hal dalam pikirannya, dan hanya mengungkapkan sedikit dari itu, yang justru membuat dunia semakin terpesona dan ingin tahu lebih banyak. Ia menumbuhkan rasa penasaran yang berkelanjutan, dan itu yang membuatnya tetap relevan hingga sekarang. Nah, sekarang dari 7 aturan tadi, apa yang lu simpulin? Kalau lu masih nyimpulin bahwa semuanya tentang mafia adalah kejahatan, lu salah bro. Itu tentang kedisiplinan, kehormatan, dan batas yang jelas. Hal-hal yang udah langka di era semuanya pengen viral. Sukses tuh bukan cuma soal uang, tapi soal integritas. Dan mafia, entah kenapa, paham itu lebih dari siapapun. Kalau hidup ini permainan, mafia tuh pemain yang tahu kapan harus mundur, supaya bisa menang lebih besar. Lu mau sukses? Belajar dari mereka. Tapi ingat, aturan ini bukan buat orang lemah. Ini buat lu, yang siap jadi pemimpin, bukan pengikut. So, lu siap hidup kayak mafia? Kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mentalnya masih bocah, tapi pengen jadi big boss. Gue tunggu di video selanjutnya. Ciao.